Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga tetap sehat dan semangat dalam mengikuti pembelajaran jarak jauh. Ketemu kembali bersama saya Pak Heru Ferdianto dalam pelajaran fisika. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep pada bab keempat, yaitu tentang gerak parabola. Yang pertama kita perhatikan gambar berikut. Pada bola merah itu bola dibiarkan jatuh bebas, dan pada bola kuning itu diberi kecepatan awal ke sebelah kanan. Bisa diperhatikan, setiap posisi bola mewakili waktu yang sama. Jadi bola merah dan bola kuning itu pada waktu yang sama memiliki ketinggian yang sama. Bisa dilihat dalam gambar. Hal ini berarti bahwa gerak vertikal dan gerak horizontal pada bola kuning itu tidak saling mempengaruhi. Hal ini dibuktikan dengan ketinggian bola kuning yang sama dengan ketinggian bola merah yang jatuh bebas. Sehingga kita dapat menganalisis gerak vertikal atas bawah pada bola kuning secara terpisah dengan gerak horizontal pada bola kuning. Lantas apa kaitannya dengan gerak parabola yang akan kita pelajari? Kita perhatikan gambar ini menunjukkan video dari analisis gerak parabola. Bisa diperhatikan di sini. Ini gerak parabola kalau dalam kehidupan sehari-hari kita itu bisa kita jumpai saat bola ditendang dari permukaan tanah pada sudut tertentu, maka bola tersebut akan mengikuti lintasan yang seperti berbentuk parabola tapi terbalik. Kalau di dalam matematika ini adalah kurva parabola. Dalam gambar ini bisa dilihat bahwa benda itu memiliki gerakan dalam dua dimensi, yaitu pada sumbu X dan pada sumbu Y. Kalau pada sumbu X itu benda hanya bergerak ke kanan, dan pada sumbu Y benda pada awalnya bergerak ke atas, kemudian akan bergerak ke bawah. Hal ini diakibatkan oleh adanya percepatan gravitasi bumi yang arahnya adalah ke bawah atau ke pusat bumi. Bisa dicek di sini, untuk yang gerakan ke kanan itu nanti akan mengikuti gerak lurus beraturan, atau kemarin kita sudah pelajari disebut dengan GLB, yang ciri khasnya adalah kecepatannya tetap atau kecepatannya konstan. Sedangkan pada arah sumbu Y atau vertikal itu memiliki pola yang sama dengan pola GLB. GLBB maksud saya, atau gerak lurus berubah beraturan, karena adanya pengaruh dari percepatan gravitasi. Berarti konsep dari gerak parabola adalah gerak yang merupakan perpaduan GLB pada sumbu X atau arah horizontal dan gerak lurus berubah beraturan pada arah vertikal atau sumbu Y, karena akibat dari pengaruh percepatan gravitasi. Saya akan mencoba menggunakan aplikasi namanya PHET. Ini dapat mensimulasi beberapa percobaan fisika. Seperti ini. Kita kembali dulu. Sudah. Nah, ini kita cek untuk kecepatan awal. Pada gerak parabola, itu lintasan dan
gerakan pada gerak parabola itu sangat dipengaruhi oleh dua besaran, yaitu ada yang namanya V0 atau kecepatan awal dan θ0 atau sudut awal ketika benda diberi kecepatan. Jadi dua besaran itu yang akan menentukan beberapa besaran yang akan kita analisis. Karena benda memiliki sudut awal terhadap bidang mendatar, kita dapat menjabarkan menjadi komponen sumbu X dan komponen sumbu Y. Kita bisa cek, di sini sudah kita pelajari dalam vektor itu untuk yang X itu bisa kita hubungkan dengan komponen kosinus. Sedangkan pada sumbu Y atau arah vertikal bisa kita hubungkan dengan sinus. Sehingga kecepatan awal pada sumbu X atau selanjutnya disebut dengan V0X itu bisa kita rumuskan menjadi V0 dikalikan cos θ. Dan pada sumbu Y, kecepatan awal V0Y sama dengan V0 sin θ. Dengan V0 adalah kecepatan awal dan θ adalah sudut awal. Untuk kecepatan benda, kita bisa lihat dari gambar bahwa yang sudah saya sebutkan tadi, kecepatan di sumbu X itu selalu ke kanan. Bisa dilihat dari gambar vektor yang memiliki arah ke kanan dan berwarna biru. Ini selalu ke kanan. Sedangkan VY itu memiliki arah ke atas dan ke bawah. Hal ini diakibatkan oleh percepatan gravitasi. Lantas, bagaimana persamaannya? Bisa kita cek dari sini. Kecepatan benda pada saat T detik atau pada saat waktu tertentu. Kita bisa cek kecepatan pada sumbu X atau Vx selalu ke kanan dan mengikuti pola GLB, yang mana kecepatannya selalu konstan atau tetap. Berarti bisa kita rumuskan bahwa Vx itu besarnya selalu sama dengan V0x, yang mana rumusnya adalah V0 cos X. Jadi dimanapun posisinya, kecepatan Vx selalu V0 cos θ. Berbeda pada komponen kecepatan pada sumbu Y, yang mana karena terpengaruh percepatan gravitasi, itu memiliki pola GLBB, yaitu Vt sama dengan V0 plus At. Dengan memasukkan V0Y, itu sama dengan V0 sin θ, dan percepatannya adalah percepatan gravitasi yang arahnya ke bawah, sehingga didapatkan rumus Vy itu sama dengan V0 sin θ min Gt. Perlu diingat kembali bahwa ada dua kemungkinan saat benda dilepaskan sampai ketinggian maksimum, itu Vy bernilai positif, dan setelah mencapai tinggi maksimum sampai kembali ke tanah, itu Vy bernilai negatif. Untuk posisi benda itu bisa kita cek misalkan di sini, di titik sini, itu memiliki koordinat X dan Y. Nah, bagaimana posisinya? Kita bisa rumuskan seperti ini. Pada GLB berlaku S sama dengan V kali T. Hal ini bisa kita masukkan Vx-nya itu selalu V0x atau bisa dirumuskan V0 kali cos θ. Dan dengan dimasukkan jarak mendatar kita lambangkan dengan X, kecepatan di sumbu X V0 cos θ, waktunya T. Berarti posisi horizontal bisa kita cari dari X sama dengan V0 cos θ kali T. Untuk posisi vertikal, karena mengikuti pola GLBB, itu rumusnya S sama dengan V0T plus setengah AT. Dengan memasukkan syarat seperti tadi, didapatkan rumus Y sama dengan V0 sin θ T min setengah GT kuadrat. Hal ini yang mengakibatkan bahwa bola atau benda yang mengikuti pola gerak parabola memiliki kurva melengkung. Untuk nilai-nilai maksimum
nilai maksimum nanti ada dua, yaitu jangkauan maksimum dari titik awal sampai titik akhir, itu jarak horizontalnya, itu dinamakan X-max atau R-max, atau disebut juga dengan jangkauan maksimum. Nanti satuannya adalah meter, sedangkan tinggi maksimum yang bisa dicapai benda, misalkan seperti ini. Nah, sampai sini disebut dengan ketinggian maksimum. Oke, kita bahas satu-satu ketinggian maksimum. Ketinggian maksimum dicapai di titik puncak gerak parabola. Pada saat ini, benda tidak akan naik lagi. Oleh karena itu, dirumuskan syaratnya adalah Vy atau V ke atas itu sama dengan 0, karena tidak naik lagi. Kita masukkan dengan rumus yang sudah kita dapatkan tadi. Vy sama dengan V0 sin theta min GT. Vy-nya 0. GT kita pindah ke samping kiri, dan didapat T sama dengan V0 sin theta per G. Nah, berarti kita bisa simpulkan waktu yang dibutuhkan dari awal sampai tinggi maksimum itu adalah T sama dengan V0 sin theta per G. Dengan V0 kecepatan awal, sin theta itu adalah sinus dari sudut awal, dan G adalah percepatan gravitasi, yaitu 10 meter per sekon kuadrat atau 9,8 meter per sekon kuadrat. Sedangkan untuk mencari ketinggian maksimumnya, bisa kita masukkan dengan nilai T yang sudah kita dapat ke dalam persamaan Y sama dengan V0 sin theta kali T min setengah GT kuadrat. Kita masukkan seperti ini, dan didapat hasil bahwa ketinggian maksimum adalah Y maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2G dikalikan sin kuadrat theta. Yang perlu dicatat atau diperhatikan sin kuadrat theta. Berarti mencarinya adalah kamu cari sin sudutnya berapa, kemudian dikuadratkan. Untuk jangkauan maksimum. Jangkauan maksimum itu didapat dari jarak horizontal dari titik awal sampai titik akhir, yang mana membutuhkan waktu 2 kali dari waktu ketinggian maksimum. Misalkan dari titik awal sampai tinggi maksimum butuh 2 sekon, maka untuk turun juga 2 sekon, sehingga waktu totalnya adalah 4 sekon. Oleh karena itu bisa dirumuskan T sama dengan 2V0 sin theta per G. Sedangkan untuk mencari jangkauan maksimum, bisa kita dapatkan X sama dengan V0 cos theta T, T-nya kita masukkan 2V0 sin theta per G. Nah, didapat bahwa V0 cos theta dikalikan ini sama, terus X sama dengan V0 kuadrat 2 sin theta cos theta per G. Bisa kita rumuskan bahwa X maksimum adalah V0 kuadrat 2 sin theta cos theta per G, atau secara trigonometri bahwa 2 sin theta cos theta itu bisa disingkat dengan sin 2 theta. Ini nanti kamu pelajari pada matematika wajib. Mungkin di semester 1 ini atau semester 2. Untuk resume saya berikan seperti ini. Ada kecepatan sumbu X, sumbu Y, kecepatan awal, kecepatan pada saat titik T, ada posisi X, Y-nya, dan nilai maksimum, X maksimum dan Y maksimum. Itu perbedaan keduanya. Kita lanjut saja untuk contoh soal. Di sini ada sebuah bola ditendang dari tanah dengan kecepatan awal 40 meter per sekon, dan sudut awalnya 45 derajat. Ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah kecepatan benda saat T sama dengan 2 sekon. Yang B itu posisi benda saat T sama dengan 2 sekon. Yang C, waktu sampai ketinggian maksimum. D, ketinggian maksimum. E, waktu sampai tanah kembali. Dan F, jangkauan maksimum. Kita memiliki keterangan bahwa kecepatan awal 40 meter per sekon dan sudut awalnya adalah 45 derajat. Kita cek. Keterangan di sini, kecepatan saat T sama dengan 2 sekon. Kita gunakan rumus Vx sama dengan V0 cos theta. Kita masukkan V0 40, theta-nya 45,
Kita masukkan 40 kali cos 45 setengah akar 2. Menghasilkan Vx sama dengan 20 akar 2. Atau kalau kita hitung dengan kalkulator, hasilnya mendekati atau dibulatkan 28,28 meter per sekon. Dengan cara yang sudah tadi kita pelajari, Vy sama dengan V0 sin theta min GT. Kita masukkan sama seperti tadi, sehingga menghasilkan Vy sama dengan 8,28 meter per sekon. Ini tinggal pakai kalkulator. Nah, kalau pertanyaannya kecepatan Vx dan Vy sampai sini. Tapi kalau misalkan kecepatan saat T sama dengan 2 sekon, berarti adalah kecepatan resultan dari Vx dan Vy. Bisa kita hitung seperti vektor, berarti V sama dengan akar Vx kuadrat plus Vy kuadrat. Ini seperti mencari resultan vektor, kita hitung. Ini hasilnya 29,46 meter per sekon. Yang B, posisi, kita memakai rumus X dan Y. Yang X, V0 cos theta kali T, kita masukkan 40 cos 45 setengah akar 2 kalikan 2, berarti nanti menghasilkan 40 akar 2 atau sekitar 56,56 meter. Sedangkan Y, kita masukkan V0 sin theta T min setengah GT kuadrat. Kita masukkan semuanya. Kalau tidak salah, Y-nya adalah 36,56 meter. Jadi posisi saat T sama dengan 2 sekon itu mendatarnya 56,56 meter dari posisi awal dan ketinggiannya adalah 36,56 meter dari ketinggian awal atau dari tanah. Untuk yang C, waktu sampai ketinggian maksimum, ini langsung kita masukkan pada rumus T sama dengan V0 sin theta per G. Kita masukkan 40 sin 45 per 10. G-nya kita pakai 10. Sehingga menghasilkan T sama dengan 2 akar 2 sekon. Atau sekitar 2,82 sekon. Sedangkan ketinggian maksimum, ini kita pakai rumus langsung, Y maksimum sama dengan V0 kuadrat per 2G sin kuadrat theta. Langsung kita masukkan, yang perlu diperhatikan di sini adalah sin kuadrat 45, berarti kita mencarinya adalah sin 45 kita cari dulu, yang mana setengah akar 2 dikuadratkan. Untuk yang 40 kuadrat dan 2 kali 10 sama. 1600 bagi 20, 80, setengah akar 2 dikuadratkan setengah. Ini menghasilkan tinggi maksimumnya 40 meter. Yang pertanyaan waktu sampai tanah kembali, berarti melayang di udara itu selama apa? Berarti 2 kali V0 sin theta per G. Kita masukkan sekitar 4 akar 2 sekon. Dan yang terakhir, atau sekitar 5,65 sekon. Dan yang terakhir adalah jangkauan maksimum. Jangkauan maksimum, X maksimum sama dengan V0 kuadrat per G sin 2 theta. Nah, ini yang perlu kita cek adalah 40 kuadrat per 10 sama sin 2 theta. Berarti dalam kurung 2 kali 45. Yang mana menghasilkan sin 90. 1600 bagi 10 adalah 160. Sin 90 bisa kita cari pakai tabel atau pakai kalkulator, menghasilkan 1. Berarti jangkauan maksimumnya sebesar 160 meter. Untuk latihan soal, sampai situ. Untuk coba kita cek di sini ada simulasi. Saya memakai aplikasi PHET, ini aplikasi gratisan. Kalau di Android itu berbayar sekitar belasan ribu. Kalau pakai laptop atau HP, sambungkan internet, bisa kalian cek, klik saja PHET. Ini bisa mensimulasikan gerak parabola. Ini misalkan saya set kecepatan awal 10 meter per sekon, sudutnya misalkan saya set 40 meter per sekon. Kita akan cek vektornya. High resistance, ini kita nolkan. Ini kita anggap tidak ada hambatan udaranya. Kita cek. Kita tembakkan. Nah, sangat kecil. Ini kita tambahi. Masih kecil lagi. Ini polanya sudah terlihat. Misalkan kita cek di sini. Kita perbesar. Nah, bisa kita lihat di sini adalah yang vektor hijau itu mewakili komponen sumbu
kecepatan. Yang ke kanan Vx, yang ke bawah Vy. Terus yang kuning ini mewakili percepatan gravitasi. Di sini memiliki vektor awal kecepatan awal 14 meter per sekon dan sudut awalnya 40 derajat. Polanya seperti ini. Misalkan kita tadi ubah, kecepatannya semakin besar, maka polanya akan semakin lebar dan semakin jauh. Misalkan kita cek sudutnya, kita ganti dengan 50. Bagaimana pengaruhnya? Seperti itu. Nah, seperti ini. Atau kita tembakkan lagi. Nah, seperti ini. Ini pengaruh dari hambatan udaranya. Ini misalkan tidak ada hambatan udara. Kita skip, kita coba lagi. Nah, ini pas di ketinggian maksimum berarti hanya ada Vx saja. Vy-nya tidak ada karena tidak naik lagi. Ya, seperti itu. Bisa kalian coba sendiri di rumah. PHET bisa cek di internet. PHET sudah ada kalau di tempat saya. Kebetulan tidak ada internet. Oke, seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.